Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu. Bisa cocok dan juga bisa tidak, ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot, dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Langsung aja untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, aku sudah menarik energi seseorang, dan seseorang ini sepertinya mempunyai perasaan yang tumbuh kembali sama kamu. Dan siapa sih si dia? Oke, untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama ini menunjukkan bahwa seseorang yang tumbuh kembali perasaannya sama kamu ini seperti merasakan trauma dalam kehidupannya. Entah apa yang terjadi sehingga dia merasakan trauma yang sangat mendalam. Oke, kita lanjut. Dia seolah-olah tidak bisa melangkah dalam melanjutkan hidup. Semua peluang-peluang tertutup buat dia. Jalan rezeki dia, pintu kebahagiaan dia, semua tertutup. Jadi sulit untuk dia bergerak sehingga kehidupan dia stuck, jalan di tempat. Oke, lanjut. Sepertinya dia pun tidak mampu, tidak kuat menerima kenyataan bahwa yang terjadi dalam hidupnya akibat perbuatan dan kecerobohan dia sendiri. Mengapa dia mempunyai rasa yang tumbuh kembali padamu? Karena dia pernah berusaha menghilangkan perasaan dia kepada kamu dan menuruti hasutan-hasutan orang lain atau orang-orang terdekatnya. Setelah hasutan-hasutan dari orang lain itu terbongkar, bisa dikatakan rahasia orang-orang terdekatnya itu terbongkar, dia baru sadar. Ternyata perasaan dia kepada kamu ini tidak bisa dihilangkan. Pada awalnya memang dia menganggap perasaan dia kepadamu itu biasa-biasa saja, sama seperti perasaan dia terhadap orang lain. Tetapi setelah dia berusaha menghilangkan perasaan itu atau berusaha melupakan kamu, ternyata perasaan itu semakin tumbuh. Perasaan dia ke kamu bukan menjadi hilang, tapi tambah menjadi-jadi. Wah, piye toki kok geding aku. Yang aus minum teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, sebenarnya dia berusaha menutupi keterpurukan dalam hidupnya dan berusaha membuat dirinya sendiri bahagia. Namun, bagaimana dia membuat diri dia sendiri bahagia, sedangkan kebahagiaan itu tertutup buat dia? Siapa yang menutup kebahagiaan dia? Iya, dia sendiri. Karena kebahagiaan dia itu hanya bersama kamu, sedangkan dia berusaha menghilangkannya. Kemanapun dia pergi untuk mencari jalan kebahagiaan itu, tetap saja dia tidak bisa. Dan pada akhirnya hatinya kembali lagi, perasaannya tumbuh kembali. Perasaan yang semakin tumbuh kepada kamu itu sangat dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Karena memang sebelumnya seseorang ini adalah seseorang yang mempunyai banyak pilihan. Pilih sini, pilih sana, mencicipi sini, mencicipi sana. Akhirnya apa? Setelah dia mencicipi sini, mencicipi sana, akhirnya dia mendapatkan makanan yang basi. Dan makanan yang basi itu terpaksa dia telan. Dia menelan makanan yang basi karena itulah pilihan dia. Maka dari itu, seperti apa yang aku bilang tadi, dia seperti kapok, trauma. Akhirnya dia bisa menilai dirinya sendiri. Dia menilai dirinya sendiri bahwa dirinya itu adalah seseorang yang ceroboh, seseorang yang bodoh. Sudah dikasih hidangan yang dalamnya fresh, malah dia memilih hidangan yang dalamnya basi. Dia ini adalah seseorang yang melihat sesuatu dari luarnya saja. Dia tidak bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang membuat dia sadar dan sangat menyesal saat ini. Sekarang dia sering mengingat kamu, sering membayangkan kamu, dan sering berdoa juga tentang kamu. Doa dia tentang kamu adalah supaya dia segera diberikan keajaiban, agar supaya perasaan dia yang semakin lama semakin tumbuh padamu ini bisa cepat tersampaikan. Dan dia juga sangat berharap agar supaya dia mendapatkan cara untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi.
Dan dia juga sangat berusaha menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa gengsinya pada kamu. Karena dia merupakan seseorang yang sangat lemah jika berhadapan dengan kamu. Memang dia sangat lemah jika berhadapan dengan kamu. Malu, grogi, bahkan mungkin dredeg teman-teman. Wah, apa dredeg itu? Dredeg itu ya gemetar teman-teman ya jika berhadapan langsung dengan kamu. Jelas dredeg karena kembali lagi dia mempunyai perasaan yang sangat besar sama kamu. Jika seseorang tidak mempunyai perasaan apapun, dia tidak akan dredeg. Wah, dredeg lagi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk kartu berikutnya. Iya, dia pun sepertinya pernah memaksakan diri atau memaksakan hatinya untuk mencintai orang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan waktu yang singkat, cinta terhadap orang lain itu terkikis. Karena cinta terhadap orang lain itu adalah cinta nafsu sesaat saja. Sangatlah berbeda dengan apa yang dia rasakan kepada kamu. Yang dia rasakan kepada kamu, cinta yang dia rasakan kepada kamu seperti cinta ilahi yang tiada pernah berhenti. Oleh sebab itu, walaupun dia berusaha melupakan kamu, tetapi tetap saja tidak bisa. Seperti apa yang aku bilang tadi, semakin dia berusaha melupakan kamu, perasaan itu semakin tumbuh dan semakin menjadi. Dia pun seperti seseorang yang lumpuh, seseorang yang lemah tidak berdaya. Karena seluruh kekuatannya ada pada diri kamu. Kamu yang bisa memberi dia semangat dan kamu yang bisa memberi dia kekuatan untuk bangkit. Dan akhirnya dia sendiri membiarkan perasaan kepada kamu itu tumbuh dan tidak lagi menepis atau tidak lagi membuang perasaan itu kepada kamu. Walaupun saat ini dia hanya bisa membayangkan akan kamu, tetapi setidaknya membuat dia bahagia akan hayalan tersebut. Oke, kita lanjut. Di gambar kartu yang keluar ini digambarkan seseorang yang terbang melayang-layang, yang bisa diartikan bahwa dia berhayal tentang kamu ini sangat tinggi teman-teman. Bahkan dia berhayal tentang hasrat dan gairah bersama kamu sampai melayang-layang. Wah, piye toki? Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir. Yang aus yang aus minum teman-teman ya, yang lapar makan. Oke, ada apa dengan kartu yang terakhir? Di gambar kartu yang terakhir ini ada seseorang yang berbaring, tetapi di sampingnya ada seseorang yang menungguin dia. Ini bisa diartikan bahwa sepertinya dia saat ini sedang menunggu sesuatu, dan sesuatu itu berhubungan dengan kamu teman-teman. Bisa juga dia menunggu waktu untuk mendatangi kamu. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.